Hai Sobat Peramalan, jadi hari ini kita bakal ngobrolin peramalan. Oke, jadi aku Tiara, Aku Dewanti. Aku Aisyah. di sini kita bakal ngobrol sama narasumber seru. Nah, Sobat Ramalan, topik hari ini tuh benar-benar sangat menarik, dimana kita bakalan bahas salah satu OPT utama di tanaman pangan seperti padi dan jagung salah satunya. Dimana OPT ini tuh kenapa bisa menarik? Karena pinter menghindari perangkap, terus bisa bikin gagal panen si tanaman pangan dan populasinya bisa meledak secara besar, meledak gitu ya. Nah, kita sering belajar teorinya di kampus, namun realita di lapangannya gimana sih? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita semua, di sini kami sudah menghadirkan narasumber kami, yaitu Bapak Suarman SP sebagai Kapoksi Pelayanan Teknis dan MML. Kemudian ada Pak Yadi Kusmayadi sebagai Fungsional POPT Madya. Oke. Halo Bapak. Oke, jadi kita bakal langsung ke pertanyaannya. Sebenarnya kita tuh penasaran Pak, apa sih si Fortuna itu? Nah, ini si Fortuna. Si Fortuna ini adalah merupakan suatu produk ya, suatu alat publikasi, ya kan gitu. Alat publikasi. Apa yang dipublikasi? Dan yang dipublikasi adalah peramalan. Nah, di dalam si Fortuna itu sendiri ada yang namanya peta peramalan. Ya, di dalamnya itu ya terkait peramalan. Ada peta evaluasi, ya. Ada peta monitoring, ya kan seperti itu. Juga selain itu ada terkait kalkulator OPT. Kalkulator OPT itu adalah merupakan aplikasi dari peramalan yang kausal, ya kan, peramalan kausal. Di situ sengaja kita simpan di situ juga. Jadi pada dasarnya BBPOPT itu mengeluarkan peramalan yang dipublikasi lewat si Fortuna. Dalam 1 tahun itu mengeluarkan angka ramalan sebanyak 2 kali, ya, 2 kali. Yang pertama itu periodenya Oktober Maret, ya, itu sering kita sebut musim hujan, ya, periode Oktober Maret. Lalu periode April September kita kenal bahwa itu adalah musim kemarau, ya, dimana di si Fortuna itu sendiri kita ramalkan ada kurang lebih 7 OPT utama padi, 6 OPT kedelai, juga OPT jagung, seperti itu ya. Jadi peramalan itu sendiri sebenarnya adalah fungsinya, tujuannya adalah merupakan peringatan dini, early warning system, ya kan. Kalau di si Fortuna, ramalan di si Fortuna itu adalah sifatnya mewarning terkait suatu daerah mengenai luas serangan. Nah, kalau tadi dibilang bahwa kita sekarang akan membahas
OPT yang ngeri. Contohnya tikus, OPT yang pinter, ya Pak Yadi ya. Wow. Ya. OPT yang pinter. Nah, itu tikus ini secara nasional tertinggi akan terjadi di mana? Ya kan gitu. Apakah Jawa Barat? Apakah Jawa Timur? Atau di mana? Di Siportuna ada. Nah, Bisa dilihat. buka aja Di si sini di Fortuna. website di sini. Iya. Ntar diedit pakai itu ya. Di website ini. Di Siportuna bisa diklik. Dicek Jawa aja. Barat itu berapa kan gitu. Nanti di sana akan memperlihatkan apabila luas serangannya tertinggi, klik secara nasional dia akan misalkan tikus akan muncul warna merah. Warna merah tuh tandanya apa tuh Pak? Tandanya luas ramalannya tinggi. Tertinggi. Kalau yang sedang rendah itu warnanya apa? Sekarang bukan istilahnya sedang rendah. Jadi di dalam pemetaan ramalan itu kisaran. Kisaran. Kisaran ya, tertinggi dan terendah. Nah, di dalam itu ada warna merah, kuning, hijau muda dan agak hijau pekat kan seperti itu. Jadi ada Jadi empat. ya, dikasih warna yang berbeda gitu. Artinya yang hijau itu artinya bukan tidak ada serangan. Ada serangan tapi rendah kan seperti itu. Jadi kalau melihat peta di Siportuna dengan adanya hijau itu jangan tidak terserang ya Pak? bukan tidak terserang, potensi ada akan terjadi serangan, cuman luasnya dibandingkan yang merah itu akan lebih rendah seperti itu ya. Intinya ramalan kita setelah meramal, ya kan? Kita setelah meramal, kita evaluasi setiap bulan itu. Begitu angka ramalan dipublikasi di Siportuna, 1 bulan atau setengah bulan kemudian kita evaluasi seperti apa di lapangan itu, ya kan gitu. Benar. Jadi artinya pada dasarnya peramalan itu satu tujuannya itu yang pertama tadi sebagai dasar early warning system, yang kedua itu adalah sebagai dasar perencanaan. Kok bisa Pak Warman dijadikan dasar perencanaan? Ya bisa, memang itu tujuannya. Misalkan Jawa Barat diramalkan akan terjadi apa tadi OPT-nya? Tikus. Tikus. Akan terjadi serangan tikus 1000 hektar. Misalkan nah, kita dalam perencanaan ini ya merencanakan kira-kira supaya tikus itu tidak terjadi, ya kan gitu. Kalaupun seandainya terjadi, kita sudah siap. Siap apanya? Mungkin ternyata POPT-nya masih belum pandai terkait tikus, ya boleh, bisa jadi mereka dilakukan bimbingan teknis perencanaan toh. Kita harus melakukan gerakan pengendalian. Pengendalian seperti apa pengendaliannya? Apakah mau menggunakan pengumpanan, racun? Apa mau menggunakan bubuk? Apakah mau menggunakan plastik? Nah, di situ bisa dihitung. Kalau tadi luas serangannya perkiraan 1000 hektar, berarti kita harus mempersiapkan anggaran sebesar itu. Iya. Wow. Gitu deh, itu dasar perencanaan namanya. Jadi BBPOPT itu sebenarnya untuk perencanaan secara nasional, bukan hanya perencanaan Jawa Barat saja. Gitu. Kalau di nasional diramalkan misalkan 290.000 hektar, berarti harus menyisihkan anggaran sebesar 290. Itu hanya untuk pengadaan sarana pengendali, kan gitu. Berapa triliun yang diperlukan gitu, arahnya ke sana, bukan hanya sekedar meramal saja.
Intinya sebagai dasar perencanaan, dengan demikian apa yang kita ramalkan itu tidak terjadi. Mungkin itu dulu sementara. Wow. Menarik sekali ya. Iya, menarik. Ya. Lalu mungkin saya ingin bertanya ke Pak Yadini. Iya, gimana? Kan tadi juga udah disinggung sama Pak Warman, tikus tuh hewan yang pintar, hama yang pintar. Terus sebenarnya seberapa pintar sih hama tikus itu dibandingkan hama-hama lain nih, Pak? Ya, seberapa pintar? Iya. Iya. Itu harus nanyanya sama dokter. Sama dokter apa ya namanya, psikologi atau psikiater ya, dites seberapa pintarnya tikus itu ya. Tapi intinya begini ya, ini saya tadi terkait dengan si Fortuna ya. Iya. Terkait dengan si Fortuna, terkait dengan peramalan ya. Nah, tadi kan ada perakiraan tikus berapa ya. Nah, itu runtun waktu ya Pak Warman ya. Itu runtun waktu ya, berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya, data ya, historis data ya. Nah, Oke. dari sisi itu runtun waktu, nah ini kausalnya ya, itu juga bisa diramalkan. Nah, karena kami ini orang peramalan, jadi ya segala sesuatu kan diramalkan juga. Tikus di dalam suatu hamparan, apakah tikus itu bisa diramalkan? Bisa. Nah, kalau tadi Pak Warman cerita data nih ya, data 10 tahun sebelumnya ya. Nah, diolah datanya, dianalisis dengan rumus tertentu ya. Kemudian keluarlah, oh perakiraan serangan pada MH itu musim hujan ya. Itu di Jawa Barat misalnya, tikus berapa? Misalnya taruhlah 200 hektar. Nah, lalu diambil tindakan, tadi sudah diceritakan ya. Nah, kalau saat ini di dalam hamparan, apakah bisa diramalkan? Bisa. Nah, bagaimana peramalannya? Itu namanya kausal ya, sebab akibatnya. Nah, dari mana ngelihatnya kita? Nah, itu yang saya jadikan, istilah saya itu jangan cari di referensi, nggak ada ya. Oke. Shock terapi. Halo Pak? Apa itu? Shock terapi. Shock Shock terapi. Wah, Iya. apa itu Pak? Nakut-takutin atau apa, membuat petani, bagi saya itu satu shock terapi agar petani mau mengendalikan. Itu apa dasarnya? Peramalan. Nah, dasarnya itu peramalan ya. Yang saya jadikan shock terapi itu ya, shock terapi. Nah, contohnya begini. Sebelum kita melakukan merencanakan, itu pun untuk perencanaan juga ya, untuk perencanaan. Begini, kita datang ke suatu hamparan. Itu akan lebih bagus kalau kita mau meramalkan itu pada kondisi tanam setelah pengolahan tanah ya. Nah, setelah pengolahan tanah, nah, kenapa kok setelah pengolahan tanah? Pada saat pengolahan tanah itu habitatnya tikus itu terganggu, yang tadinya ada di pematang tengah sawah, di sawah ya, di tengah sawah, di tanah-tanah yang terbelah ya. Nah, dia habitatnya terganggu. Kenapa terganggu? Nah, karena sawahnya itu diairi, otomatis dia tidak nyaman ya. Iya. Nah, dia pindah misalnya ke pematang di sawah. Nah, pematangnya itu yang pertama diairi, kemudian ditamping itu apa ya, dibersihkan. Nah, sarangnya tidak nyaman lagi, akhirnya dia lari ke sumber populasi. Nah, sumber populasi itu apa sih? Sumber populasi itu tempat bersarangnya tikus. Nah, sumber populasi seperti apa sih sumber populasi? Itu ada di mana itu Pak? Nah, Ya. itu biasanya itu adanya di pematang-pematang besar, tanggul-tanggul ya, kemudian saluran air pinggirnya ya, pinggir jalan ya, kemudian di perbatasan-perbatasan makam, pemukiman. Nah, itu disebut sumber populasi. Nah, dengan kita menghitung ya lubang aktif ya. Ini nanti kalau saya cerita lagi ini harus bisa membedakan mana lubang aktif, mana lubang tidak aktif. Intinya begini, di sini saya ini lubang aktif aja. Nah, kita pengamatan lubang aktif. Dari sumber populasi yang sekian meter atau sekian kilometer, ada berapa lubang aktifnya? Dengan asumsi setiap lubang aktif itu terisi misalnya 1 atau 2 ekor ya, maka itu akan terjadi pengalian jumlah lubang aktif ya. Misalnya sumber populasi ini panjangnya total ya, itu yang tadi saya sebutkan nih, total nih misalnya ada 5.000 meter
misalnya. Nah, kemudian dari 5.000 meter itu, oh ini ada 1.000 lubang aktif ketemu. Kemudian asumsinya satu lubang aktif itu dihuni oleh 2 ekor tikus. Berarti ada berapa? 5.000 kali kali 2 toh? Iya. Nah, berarti tadi berapa lubang aktifnya, jumlahnya berapa? 2. Enggak, itu dihuni ya. Asumsi dihuni. kita setiap lubang aktif dihuni oleh 2 tikus. Nah, tadi sumber populasi ada 5.000. 5.000. Ya, kemudian ada lubang aktif berapa tadi? 1.000 misalnya ya. Iya. Dari 5.000 sumber populasi ya lubang aktif ya sumber panjang sumber populasi ditemukan lubang aktif 1.000. 1.000 lubang aktif. Nah, artinya berarti per meternya ada berapa itu? 5.000 dibagi 1.000. Nah, berapa tuh? 5. 5. Ya, benar kah? 5? Ya, 5.000 bagi 1.000 5. Benar ya? Iya. Jadi 5 ya. Jadi setiap meter ada 5 lubang aktif. Wah, lumayan banyak Nah, ya. tinggal kali 5.000 kali 2 berapa? 10.000. Enggak, tadi kan 1.000 ya. Iya. Nah, berarti 2.000 toh? Iya. Nah, karena di 5.000 itu kan adanya 1.000 lubang aktif kali 2 dihuni setiap lubang aktif dihuni oleh 2 ekor tikus. Maka di dalam hamparan itu ya taruhlah luasnya misalnya 50 hektar. Nah, diperkirakan populasinya sejumlah berapa? 2.000. Wow. Nah, kan? Iya. Nah, dilihat lagi karena ini peramalan ya. Sebetulnya kemampuan tikus makan sambil merusak itu satu malam itu berapa? Oh, itu bisa terlihat, Pak? Bisa ketemu gitu. Ya. Kemudian ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Kemampuan tikus makan dan sambil merusak satu malam. Kemudian berapa jumlah rumpun dalam 1 hektar? Ya, nah itu tergantung dari tergantung jarak tanam, ya. Nah, kemudian berapa produksi per ton? Nah, 1 hektar, ya. Kemudian berapa harganya? Nah, setelah melalui ini penghitungan-penghitungan, maka dengan populasi sebanyak itu, ya lubang aktif sekian, sehingga tikusnya ada sekian, ya, dia berpotensi merusak, ya, perkiraan serangannya akan sekian hektar. Wow. Nah, itu kan peramalan lah. Iya. Nah, sekian hektar bisa dirupiahkan, bisa, ya. Yaitu tadi berapa potensi produksi per hektarnya berapa, harga saat itu berapa, maka akan ketemu kerusakan sekian hektar, potensi kehilangan uang, ya, itu sekian rupiah. Nah, ini peramalan dan ini yang tidak ada di dalam buku di mana-mana. Ya, itu ya. Jadi ini hanya adanya di BBPOPT ya. Nah, itu saya formulasikan seperti itu. Nah, ini barangkali karena formulasi peramalan ya, model peramalan untuk tikus itu juga sudah ada ya. Misalnya pada stadia generatif sekian persen, maka kehilangan hasil akan sekian ton atau ini. Nah, itu sudah ada. Tapi ini sudah lama ya, sudah lama ada. Nah, saya kembangkan lagi untuk kausalnya ini. Jadi kausal di dalam hamparan dalam satu waktu yang sama gitu, satu musim gitu, satu hamparan. Jangan cari di buku ya, nggak ada Iya, gitu ya. menarik sekali ya, Pak. Menarik banget ya, Ilmu Pak. bermanfaat ini ya. Iya. Ya, Iya. itu kurang lebih nanti kaitannya dengan peramalan gitu ya. Itu secara pakai kausal. metode Ya. melihat liang aktif berarti ya, Pak? Nah, Peramalannya. jadi metodenya adalah menghitung ya. Menghitung. Ini sebetulnya bisa disederhanakan lagi, tapi kalau saya cerita itu panjang lagi. Oh, iya. Gitu. Selain metode menghitung liang aktif, kan ada salah satu tuh dengan menerapkan perangkap. Itu bisa nggak, Pak? Itu Melihat- pengendalian, itu ceritanya lain lagi tuh. Oh, beda. Nah, pertama ya, ingat ya, peramalan, pengamatan. Nah, dengan pengamatan itu kalau tadi Pak Warman itu yang kita amati adalah data 10 tahun ke belakang. Nah, kalau saya kausal ya, itu yang diamatinya apa? Lubang aktif, kan gitu? Iya. Nah, lubang aktif. Nah, pengamatannya toh, Iya. ketemu tuh, baru kita ramalkan. Oh, ramalkan sekian.
Nah, tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, baru kita setelah itu baru untuk perencanaan bagaimana pengendalian. Wah, gitu. Jadi lubang aktif untuk peramalan dan metode Ya kan, perangkap tuh kan untuk P3 pengendalian. OPT, Ya. pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Iya, BB. saya kira tuh dalam peramalan selain melihat lubang aktif bisa juga dengan melihat kan pengendalian nih Ya. Menggunakan perangkap. Terus Ya. kita bisa lihat dari misal tikus-tikus yang di perangkap yang ketangkep tuh ada berapa. Nah dari situ kita bisa meramal juga. Saya kira itu bisa. Tapi mungkin lebih sekarangnya lebih ke menghitung lubang aktif ya Pak. Ya, itu tahap awal. Tahap awal. Untuk apa sih? Untuk pengendalian. Data itu bisa digunakan untuk peramalan dan untuk pengendalian. Nah, dengan data tadi, potensi misalnya satu kelompok nih luas 50 hektar. Dengan lubang aktif sekian ya, rata-rata lubang aktif sekian, maka diperkirakan kerusakannya sekian. Ya, sekian nih. Nah, kerusakan sekian ini apabila dihitung berapa uang yang akan hilang kalau dibiarkan, maka sekian rupiah. Nah, ini Oke, sambung akan nyambung. ketemu ya Pak. Ketemu semua nanti. Mungkin ini Pak sebelum ke akhir, gimana sih Pak pola serangannya tikus? Tadi kan udah ngomong untuk peramalan ya Pak. Ya. Tapi ketika kita pertanaman Ya. sudah masuk ke pertanaman, bagaimana sih pola serangan tikus itu? Apakah dia di vegetatif Ya. atau di generatif atau di Ya. keduanya seperti itu Pak? Gini, serangan tikus itu, ini teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat itu pada kondisi tanam yang berbeda di dalam satu hamparan. Nah itu seperti itu polanya, ya. Gini, pada ini saya supaya teman-teman mudah aja ya, mudah mengingatnya. Jadi pada pola tanam tidak serempak, ya, misalnya di sini ada yang mau panen, ya, ada generatif awal, ada vegetatif, ada persemaian. Nah, ini persemaian dengan vegetatif ini nggak keserang, ya, ada tapi sedikit gitu. Dibandingkan yang tadi yang mau panen atau dia di posisi di misalnya keluar male atau masak susu. Keluar male terutama ya generatif awal nih. Generatif. Nah, di sana polanya itu serangan tertinggi itu selalu ada di sana. Gitu. Mana sudah saya jelaskan tuh. Karena kandungan makanannya sudah mulai tinggi, nah maka dia akan merusak titik tumbuh itu, ya, dan makan dan merusak. Yang sebetulnya kalau banyak makannya sedikit, tapi merusaknya banyak. Nah, pola itu akan terlihat pada posisi pola tanam tidak serempak di dalam hamparan. Nah, di situ akan tertinggi pada generatif bunting, ya, keluar malai, ya. Nah, itu di situ bunting keluar malai itu tertinggi, ini selalu tertinggi ini. Sementara di persemaian vegetatif itu dia rendah sekali serangannya, walaupun ada, bukan tidak ada, tapi rendah. Nah, itu polanya seperti itu, pola tahunannya. Ya, gimana? Ada lagi? Mungkin menyambung ya Pak, Ya, tadi silakan. kan kata Bapak tikus tuh makannya mah tidak seberapa, tapi Ya. merusaknya Ya. sangat tinggi. Ya. Nah, saya tuh pernah baca, mungkin mendengar gitu, Ya. kalau si tikus tuh selain makan, merusak tanaman tuh Ya. karena untuk mengasah giginya. Betul. Karena gigi tikus tuh tumbuh terus gitu. Ya. Nah, boleh dijelasin nggak Pak itu Ya. terkait Oke. hal itu? Jadi gini, tikus itu kalau mau makan ya, dia dengan standar makan beras ya atau bulir padi ya, maka dia perlu hanya 10 sampai 15 gram sehari semalam. 10 terendah, 15 gram tertinggi ya. Nah, dengan kondisi pertanaman seperti itu ya, artinya untuk memenuhi kebutuhan itu kan perlu banyak, kan gitu ya. Nah, maka dia banyaklah mengambil titik tumbuh tadi ya, titik tumbuh tadi dia banyak merusak di sana. Kemudian di samping itu dia pun harus mengasah gigi. Kenapa kok harus? Nah, pertanyaannya kenapa kok harus? Apa itu Pak? Nah, itu kan, kalau tikus tidak mengasah gigi, maka giginya akan menjadi panjang. Belum pernah ya ngelihat tikus yang giginya panjang ya? Belum. Nah, Serem itu kayaknya. dia giginya akan panjang.
Nah, kalau semakin panjang gigi tikus, maka dia semakin sulit mencari makan. Sehingga semakin sulit mencari makan, dia tidak makan. Nah, dengan begitu maka dia mati. Kurus dulu nih badannya nih. Dia kurus, kemudian karena susah cari makannya, mati dia. Nah, ada makanya Bu nanya. Berarti gigi tikus itu tumbuh terus panjang Tumbuh hidupnya? terus, sama marmut kelinci itu sama. Wow. Dia akan nah, untuk memenuhi gizinya ini ya, kemudian makannya pun sangat kekurangan ya. Dia protein, dia ambil dari apa? Kepiting ya, ada siput. Nah, coba lihat deh di sarang-sarang tikus itu mesti ada kepiting, ada siput banyak ya. Nah itu dia Makan tikus juga, itu. Pak. Iya. Kemudian tambahannya gizi dari apa? Dari apa namanya? Umbi-umbi rumput itu, rumput gajah itu. Nah, itu termasuk cara dia bertahan hidup ya. Ya karena dia selama, apalagi kalau pada kondisi serempak ya, tanam serempak itu pada kondisi mulai persemaian sampai dengan dia bunting itu nggak ada makanan yang bergizi ya. Kalau ada singkong dihabisin singkong, padinya aman. Ada ubi dihabisin ubi, padinya aman. Tapi begitu singkongnya habis, ubinya habis, maka dia tetap akan ke padi. Gitu. Jadi permasalahannya apa? Tanam serempak, tidak serempak, nanam singkong rusak, nanam ubi rusak. Apa permasalahannya? Tikusnya. Tikus. Ya, jadi artinya apa ya? Tikus harus dikendalikan seperti itu. Ya. Nah, itu gambarannya ya. Masih ada? Ngomongin tikus, Lagi. jadi keinget ya, kita kemarin sempat pengamatan tikus juga ya. Ya. Nah, di situ kan kita menghitung umur tikus. Ya. Nah, kalau dari Bapak, apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk menghitung umur tikus itu? Ya. Pengalaman saya, kami dulu dengan Jepang ya. Jadi untuk yang kami gunakan ya, itu dengan lensa mata tikus ya. Lensa mata tikus. Kemudian sebetulnya dari gigi pun bisa ya, kemudian dari tengkorak pun bisa. Hanya itu kelihatannya lebih sulit ya, karena yang kami terapkan itu dengan menghitung berat lensa mata kanan kiri ya. Jadi lensa mata dicungkil ya, harus tega ya. Kalau jadi pegawai tikus tuh harus tega ya. Jadi kalau saya dulu ribuan tikus itu tak cungkil matanya, disekir ya, bau nggak bau ya, udah terbiasa. Pada akhirnya itu kan itu pekerjaan, jadi saya nggak peduli gitu. Menikmati Ya, ya, itu Pak. gimana, istrinya lagi hamil juga katanya. Masa ini saya bekerja loh. Jadi saya tidak pikiran macam-macam. Saya bekerja, saya pegawai. Pekerjaan saya ini, maka ini harus saya lakukan. Jadi alhamdulillah selama. Kan gitu ya. Jadi artinya apa? Jangan berpikiran macam-macam lah. Stay Jadi- positif. Ya, positif aja ya, nggak usah. Kan katanya gitu juga. Orang lagi hamil nggak boleh mancing nanti. Nah, kan itu kan hanya Mitos ya. Sugesti. sugesti sugesti, kita ya. aja. Yang sugesti itu kadang-kadang terlaksana kan ya. gitu, karena kuatnya sugesti kita. Nah, itu pun yang banyak di petani cerita itu mitos ya. Mitos itu yang memang harus kita hapus, harus berani ya. Bagaimana cara melakukannya. Nah, kembali yang tadi itu apa tadi itu? Cara menghitung. Umur ya, itu yang kita lakukan itu. Saya itu dulu beribu-ribu mata lensa mata tikus ya. Kita ambil, kita inikan dalam larutan ya, formalin atau alkohol satu kali 24 jam. Setelah itu dibersihkan, kemudian dikeringkan pakai kertas filter ya, kertas filter. Nah, itu baru ditimbang kanan kirinya. Maka setelah timbang berapa gram ya, timbangannya harus ini ya, digital ya, yang analitik, Ya, yang analitik ketelitiannya ya. tinggi ya. Jangan kena angin, karena dia kena angin aja sedikit aja langsung berubah. Tertutup ya. Nah, seperti itu. Jadi harus digital analitik ya. Itu 2 angka atau 3 koma di belakang koma ya, seperti itu. Nah, itu ketemu beratnya kanan kiri, maka masuk ke dalam formulasi ya, hitungan 0,0032 X. X itu berat ya. Yang berat. Ditambah 1,038 ya.
Nah, tapi saya ini harus dilihat lagi ya. Saya lupa juga sih, udah lama itu. Udah berpuluh-puluh tahun ya. Nah, itu jadi untuk menghitung berapa umur tikus yang kita tangkap itu berapa sih umurnya? Jadi ada proses lagi. Apakah petani juga bisa melakukan itu? Oh, Pak? jangan, itu kan buat kita aja itu. Itu buat kita itu orang Itu baru peneliti, tuh. gitu ya. Ya bolehlah, praktisi bolehlah kan gitu. Iya. Petani suruh itu ngapain? Kalau petani ngajarinnya tikus ini bisa dimakan loh. Nah, seperti itu sehingga pengendalian menggunakan petani dengan memakan tikus itu. Nah, Mau nanya ke Pak Warman nih, Silakan. Pak. Ya, gimana? Tentang gimana? peramalan. Misal nih Pak ya, kan si Fortuna tuh Ya. bisa melihat ada prediksinya. Pak Warman, ngopi dulu Pak Warman. Pernah nggak sih Pak selama ini sampai Bapak bekerja hari ini di si Fortuna dibilang aman nih Pak. Jadi kayak warnanya hijau, tapi ternyata di lapangan terjadi ledakan. Pernah nggak sih Pak terjadi kejadian yang kayak gitu? Kalau ledakan rasanya belum. Ya, Masih tapi sesuai prediksi. serangan ada. Ada. Nah, seperti itu. Ya mungkin saya balik tadi yang ke Pak Yadi itu ya. Ya seperti itulah. Artinya kita tadi udah meramalkan. Katanya 1 meter hasil pengamatan ya. Iya. Hasil pengamatan 1 meter itu tadi ketemu berapa? Lubang aktif Lubang aktifnya 5. 1000. Oh, per meternya. per meternya lima. ada 5. indikasinya berarti kalau aktif 1 lubang ada enggak? Ada. Kalau isinya 1 berarti 1 meter ada berapa? Ada 5. 5. Ada 5. Kalau ada 5 dalam 1 meter lalu kita maksa tanam, apa yang akan terjadi? Habis dimakan tikus. Habis kan? Iya. Jadi pakan. Hah? Iya. Jadi pakan kan? Iya. Iya kan? Jadi akan makan. Nah, sekarang kata Pak Yadi tadi, sekarang kita bersihkan dulu di sini. Kalau nggak diambilin, ya kan, tikusnya pindah. Sementara kan, ke tempat yang semak-semak. Nanti udah ditanam ya balik lagi lah. Pinter ya. Kan seperti itu. Nah, makanya Pak Yadi tadi bilang kita ini harus pinter-pinter sok terapi dengan petani, menggerus petani. Kalau saya nggak berani tanam. 1 meter ada 5 kok. Apa mau ngasih makan tikus? Kan gitu. Ya artinya kita sebagai BOPT, sebagai petugas, bagaimana caranya swasembada pangan tercapai, kan gitu. Berarti harus diapakan dulu. Setelah diramalkan itu orang udah diramal pasti hancur kok. Karena ada 5, 1 meter persegi, nah berarti harus ambil tindakan. Pak Yadi, tanyakan coba Pak Yadi, tindakan yang tepat pada awal tanam itu seperti apa? Karena apa? Karena rawalan itu tergantung dari populasi awal. Kalau populasi awalnya saja sudah tinggi, nggak mungkin itu padi nyampe panen. Karena populasi awalnya sudah banyak. Apalagi Pak Yadi mengatakan 1 malam tikus makannya 12 rumpun. Baru ditanam, ditanam cuman 1 batang, 2 batang kok. Berarti habis kan? Langsung habis kan, seperti itu. Nah, kita jadi ramalan tuh ke sana. Oh, berarti harus diapakan? Tekan populasi awal. Yang tadinya 1 lubang aktif itu ada 5, ya katakanlah jangan 5, lubang aktifnya 0,0 sekian gitu, baru aman itu, kan gitu. Artinya caranya kami ya artinya dengan Pak Yadi ini selalu kerjasama, banyak pengalaman. Contohnya ambil saya salah satu contoh ya. Dulu
kita disuruh pimpinan kita melakukan GPOT, gerakan tanam. Tapi petani nggak mau. Petani nggak mau. Kenapa? Tikus, Pak. Apa saya mau ngasih tikus, makan tikus? Kita kan POPT. Ya sebelum tanam kita amankan dulu, kan gitu, seperti itu. Turunkan dulu populasi tikusnya dengan cara salah satunya adalah pengendalian gitu. Kita kendalikan dulu tikusnya. Nah, teknik-teknik pengendalian seperti apa? Pengendalian waktu awal tanam itu seperti apa, kan gitu. Apakah pengumpanan? Apakah pengemposan? Belum ya? Oh iya. Itu. Di antara teknik yang tadi Bapak sebutin, yang paling efektif tuh yang mana sih Pak selama realitanya di lapangan gitu? Kalau sebelum ada tanaman, ya kan? Ya kan? Ini saya dari Pak Yadi, Pak Yadi ahlinya kok gitu. Sebelum ada tanaman, dia mau makan apa? Tadi katanya mau makan singkong, mau apa? Ubi, ya kan gitu. Kalau kita kasih racun, mau nggak? Mau. Kita pasang racun, kan gitu. Jangan-jangan racun lebih menarik daripada singkong, kan gitu. Oh ini kayaknya ijo-ijo nih menarik daripada singkong putih keras, kan gitu. Tapi tikus kan pintar. Pinter gimana? Oh iya Pak, betul. Baru keingat. Ya. Katanya ada mitos nih, mitos atau fakta nih Pak. Mitos. Kalau tikus tuh ketika misal jadi bisa mencium tangan manusia. Misalkan si racun itu kita simpen, si tikus tuh bisa nyium, ini mah ada tangan manusianya nih. Ah, gak mau. Itu gimana Pak? Bener atau fakta atau mitos nih Pak? Cari di YouTube, sudah saya share. Boleh spoiler? Pak Yadi pelakunya, Pak Yadi yang saya videokan, kan gitu. Bagaimana teknik pengumpanan yang bagus, kan gitu. Ada tekniknya. Kalau saya kupas, saya melangkahi Pak Yadi. Nanti Pak Yadi yang ngupas, ya. Kalau itu teknik pengumpanan yang tepat itu yang seperti apa? Apakah hanya sekedar kasih umpan sekali cukup? Ada Seperti itu? tekniknya ya. Ada tekniknya. Itu ada metodenya, semuanya kita kaji gitu. Monggo Pak Yadi lanjutkan. Soalnya kalau saya menjelaskan itu nanti saya melangkapi ya Pak Yadi, melangkahi suhunya gitu. Tentang pengendalian tikus ini. Ya, jadi gini ya. Nah, ada ya. Tadi kan kita udah bicara pengamatan ya. Kalau tikus itu pengamatannya apa tadi? Pengamatan. Apa pengamatan tikus tadi? Lubang aktif. Itu yang utama ya. Karena dengan lubang aktif kita bisa meramalkan tuh. Jadi pengamatannya kena lubang aktif ya. Kemudian kita ramalkan, bisa diramalkan. Nah setelah diramalkan mau apa? Ya. Tadi kalau ada 5 ya, terus dibiarkan tikusnya, ya sudah. Kita ngasih makan tikus saja, kan gitu. Jadi ternak ya Pak? Jadi ternak tikus kita, gitu. Nah mau diapain? Nah tadi kalau di peramalan kan itu untuk bahan apa? Peramalan kan? Untuk apa? Pengendalian. Perencanaan. Iya, perencanaan pengendalian lah. Nah, ini sama perencanaan. Terus mau apa? Nah kan gitu pertanyaannya. Kita pengamatan, kita ramalkan. Pertanyaan berikutnya adalah, jadi kita melakukan apa? Pengamatan. Nah, hasil pengamatan mau diapain? Diramalkan. Setelah diramalkan, apa yang harus dilakukan? Itu kan pertanyaan 3 kan? Iya. Berarti pengendalian toh? Nah, pengamatannya sudah, peramalannya sudah sekian. Apabila dibiarkan, maka ya siap-siaplah kehilangan lubang sekian, kan gitu. Misalnya satu kelompok, ya siap-siap silahkan. Anda mau ternak ya mau nggak? Yang melaksanakan adalah petani, bukan petugas. Saya hanya memberitahu, kan gitu ya. Saya hanya memberikan shock terapi. Nah itu saya hanya memberikan pemahaman. Saya hanya memberikan motivasi. Selebihnya urusan siapa? Petani, karena petani yang punya. Nah, teknologi pengendalian setahu saya tidak ada yang pernah berubah.
tahu nggak teknologi pertanian pengendalian tikus apa aja? Sok sebutin. Perangkap Nah, satu. Ya, Ya. sok boleh. Rodentisida, Rodentisida, oke. apa? Tiara? Gropioan. Pertanian. Gropioan. Groviokan. Iya. Terus apa lagi? Pakai musuh alami, burung Musuh hantu. alami, boleh burung hantu, Oh iya, ada burung hantu. gerangan, ada ular, ada itu. Nggak ada yang berubah. Dari dulu sampai sekarang itu teknologi pengendalian tikus nggak berubah. Lalu kalau nggak ada yang berubah, apanya yang bermasalah? Kok kalau ada serangan tikus semua orang mengatakan susah, nggak bisa dikendalikan. Mana yang salah? Saya nanya sekarang gantian, masa saya ditanya? Ya, yo. Mungkin ada yang salah di Apa yang salahnya? Itu pengendalian pertanyaan petani. saya. Oke. Ya, Devita, Iya, di proses Tiara. pengendalian dari petaninya mungkin. Hah? Dari petaninya saat mau mengendalikan populasi itu mungkin mereka tuh terdapat kesalahan dalam prosesnya itu. Di waktu mungkin Pak. Iya. Jadi Waktu. Jadi Waktu. harusnya misal udah di fase vegetatif ya. atau generatif pakai Ya. pengendalian. Misal Ya. ya Pak, ini misal pakai pengendalian perangkap. Petani Hmm. malah pakai pengendaliannya apa ya yang cocok. Pakai misalnya apa Tes contoh satu. burung hantu. Padahal Tes satu. populasinya udah populasinya lagi banyak gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Jadi di waktunya yang kurang cocok gitu. Berarti petaninya mau dong ya? Oh, satu lagi selain waktu berarti Ayo. petaninya. Petaninya, Pak. Oh, Ya? petaninya nggak mau Jadi mengendalikan. ada yang salahnya di petani. Nah, jadi Iya, karena masalahnya tikus di bersalah. Petani. Petani. Iya, Nah, kenapa? petaninya. Apa yang terjadi dengan petani? Kok tahu masalahnya di petani? Oh, Iya. karena mayoritas petani tuh mikir kalau tikus tuh emang sulit dikendalikan dan pasti datang lagi. Nah, Iya. itu ya. Jadi gini, saya katakan tadi, teknologi pengendalian dari dulu saya masuk kantor ini sampai sekarang tidak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah. Pengembosan, pengumpanan, TBS mungkin dari tahun mulai dikenal itu mulai 87 ya. Saya masuk di sini 87 ya. Itu mulai TBS, kemudian apa lagi? Pengembosan, pengumpanan, TBS, burung hantu ya, musuh alami ya, predator. Kemudian apa lagi? Pestisida. Ya, Kimia, Pak. Kimia. iya kimia tadi itu. Rodentisida. Rodentisida Iya. kan? Iya. Nggak ada lagi. Ada petani yang banyak ini apa? Pasang setruk. Itu bukannya tikus, orang juga mati. Ikutan mati gitu kan. Dan itu kita orang-orang pelindungan ya sebagai POPT anti untuk melakukan merekomendasikan pengendalian tikus dengan racun ya, karena sudah banyak korban. Selain tikus malah Ya, yang malah lainnya kadang-kadang kurang yang tepat punyanya sasaran. juga Iya, ikut mati. tidak tepat sasaran. Iya, ya. Nah, tepat sasaran. Berarti kalau itu tidak ada yang berubah, nah saya tanya dulu, ada nggak yang tahu ya pengendalian tikus tercanggih sampai sekarang tahun 2026? Ada nggak? Sepengetahuan adik-adik ini? Yang paling canggih Iya. apa ya? Apa? Apa ya? Karena Bapak nyebutnya tadi hanya itu saja. Iya. Mungkin Ya barangkali saya ada yang lupa gitu atau saya nggak tahu gitu. Ini tolong diingatkan gitu. Ada nggak yang baru? Ya, saya juga belum dengar tuh Pak. belum ya? Belum. Iya. Berikan belum cuma dengar. itu aja. Ya. Lalu kalau memang ini, kalau memang pengendalian yang tidak berubah, tidak ada yang modern, masalahnya adalah petani. Berarti yang harus digarapnya apa? Teknologinya apa petaninya? Petaninya. Itu ya. Nah, Di stok terapi. Stok terapi. nah shock terapi itu tadi Ya. ya peramalannya itu. Dan kita pastikan ke mereka ini loh kira-kira kehilangan sekian, kira-kira duitnya habis sekian. Cocok nggak di sini? Dan itu banyak kan semua lokasi bangetan betul Pak. Wow. Hebat nih Nah Bapak. ya, jadi Pengalaman membuktikan. saya menawarkan barangkali ya, termasuk ke para mahasiswa, ada metode baru, silahkan dibantah teori saya, Ya. kan gitu. Silahkan dibantah teori saya. Termasuk saya sampaikan ke siapa? Gajah Mada Pak Andi ya. Menurut Gajah Mada. Nggak ada. Nggak ada Pak. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Saya sampaikan barangkali ada teori ini, tapi itu adalah teori saya. Disilahkan gitu, terbuka untuk dikoreksi ya. Ada teori yang lebih bagus ya. Nah masalahnya sekarang kan petani, Ya.
Sekarang bagaimana para petugas POPT bisa menggerakkan petani supaya mau bahwa tikus bisa dikendalikan, itu masalahnya. Ya, Iya. itu masalahnya, Itu Pak. problem. Ya, jangan boleh dipelototin petani udah. Kencing. Jangan kalah sama petani ya, Lah ya Pak. iyalah orang petugas, gimana kok bisa Betul, kalah? betul, betul. Artinya bagaimana dia bisa menaklukkan itu kan harus tahu dasarnya. Nah, sedikit-sedikit kita lihat referensi sebagai dasar nih, dan ditambah lagi dengan pengalaman. Yang akhirnya biasanya begitu, aduh, baru dipelototin petani aja itu udah terkencing-kencing gitu, takut ya, Iya. apalagi yang baru kan gitu. Iya. Nah ini Sama aja kita, gitu. nah ini saya kemana-mana dengan Pak Warman itu, bagaimana saya menggerus petani supaya mau. Ya, ada yang galak, saya bisa lebih galak. Gimana? Iya, Pak. Betul-betul harus kayak gitu. Harus ya Pak. Ya harus galak. Gitu. Tapi kita galak, tapi petaninya nggak marah. Nah itu bagaimana caranya? Kan gitu. Silakan. Jadi Ya, teman-teman. intinya di dalam melakukan pengendalian ya. Petaninya harus mau, karena permasalahannya di petani. Tinggal kita sebagai petugas ya, baik itu POPT atau penyuluh atau orang dinas dan lain, bagaimana caranya supaya petani bisa mengajak. Nah kuncinya di dalam strategi pengendalian tikus itu ada 3 ya. Satu bersama-sama, kompak. Nah, strategi pengendalian tikus ya, strateginya nih bukan teknologinya ya. Kedua, di dalam hamparan. Nah, itu hamparan. Kita yang tadi cerita peramalan itu kan kita satu hamparan loh ya. Yang ketiga, berkelanjutan. Nah, yang berkelanjutan itu seperti apa? Nah, banyak kan begini, ada acara seremonial, gerakan pengendalian tikus di desa ini lokasi. Nah, di akhir gerakan itu acara seremonial karena ada pejabat tuh. Acara seremonial ada anggarannya kan? Nah, oh dapat 1.000, bangga dia, wah 1.000. Nah kalau bagi saya 1.000 itu dari berapa meter atau berapa panjang sumber populasi. Oh Pak itu baru 500 Pak dapat 1.000, bangga kan dia kan? Baru 500 tuh, padahal panjang sumber populasi ada 5.000. Ya, oh dapat 1.000 Pak. Itu dari seberapa itu? Wah dia merasa berbangga. Dari 1.000 meter ya, dari 1.000 meter. Padahal sumber populasi panjangnya ada 5.000. Artinya kalau dia dapat 1.000 dari 1.000 meter, nah yang 1.000 meter sudah ditangani, sisanya berapa? 4.000. 4.000. 4.000 kali 1.000. 40.000. 4 juta. Hah? 10.000 kan 4.000 ya. Dia 1.000 dari 1.000. Iya. Nah, sekarang ini yang belum ditangani berapa? 4.000. 4.000. Iya. Berarti 1.000 kali 4. Iya, 4.000. 4.000. Berarti yang sisanya lebih banyak daripada yang didapat. Nah, itu makanya ini yang kadang-kadang orang merasa bangga dengan gerdal-gerdal, oh dapat sekian. Artinya yang namanya gerdal itu ya tadi ya sejak awal pada kondisi setelah pengolahan tanah selesai ya, habitatnya terganggu, maka dia akan lari ke sumber populasi. Sumber populasi itu semua harus dihabisi. Misalnya 5.000 nih, ya 5.000 itu harus ini. Oke, gerakan bersama bisa dia misalnya seminggu sekali ya, hanya 500 meter atau sini. Ya besoknya terus. Nah, setelah diterusin itu harus setiap minggu tuh ada patroli gantian gitu loh, piket daerahnya masing-masing. Ini sekian ratus meter, ini sekian ratus meter. Kalau ada lubang aktif maka kendalikan, empos, atau mau pakai racun. Ya. Nah artinya itu berkelanjutan ya. Tadi kan strateginya satu apa? Kompak. Nah, sama-sama. Iya. Kedua di dalam Berkelanjutan. Di dalam hamparan. Nah, yang ketiga berkelanjutan. Nah, setelah berkelanjutan kita melakukan apa tadi? Gerobokan ya, dengan pengupasan. Boleh dengan pengumpanan dicampur. Nah, terus tanam.
Nah, ada TBS ya, trap barrier system. Oh, masih ada populasi. Nah, terbukti pesemaian itu terserang. Nah, di sana TBS kita trap barrier system. Nah, di mana yang terserang kita pasang itu TBS. Kamu nggak? Nah, TBS ya. TBS berapa ekor yang dapat di sana? Itu sisa populasi. Populasi nggak mungkin nol. Nah, sisa dari pertama kita melakukan gropeokan, pengumpenan, oh masih ada kerusakan, berarti tikus masih ada. Apalagi metodenya, oh kita pasang TBS di pesemaian. Oh, berkelanjutan lah. Iya. Nah, udah. Selama pesemaian 21 hari kurang lebih ya. Udah tuh selesai pesemaian, tanam tuh. Nah, kita kan selalu evaluasi. Oh, ada kerusakan ya. Evaluasi itu, evaluasinya bagaimana evaluasinya dengan pengamatan kerusakan. Kita amati secara rutin kerusakannya. Oh, ternyata setelah kita amati ada kerusakan. Nah, dari mana ini? Ternyata kalau kerusakan tikus berarti tikusnya ada. Iya. Dari mana ini? Kita cari jejaknya. Tuh, itu kalau jadi orang tikus udah capek loh. Nyari jejak Ini tikus ya, Pak? Iya. terus. Ya harus nyari. Dari mana nih rusak nih jejaknya nih? Kita cari. Oh, ternyata dari sana. Nah, karena sifatnya begini. Selama dia periode sampai dengan kelabunting atau keluar malai, maka tikus itu akan pulang pergi dan kembali. Wow. Ini hamparan ya. Iya. Nah, ini dia sarang sini. Tikus punya kemampuan mencari makan dalam satu malam itu 200 meter. Wow, Lumayan jauh apa banget. jauh? 200 meter. Jauh sih. Ya, nah gini, dia rumah di sini. Dia cari makan. Jam 6 sore keluar, ya. Nah, jam 6 sampai jam 10 dia sosialisasi dengan koloninya. Oh, Ya. ada di Rapat lahan dulu tuh. ya, Pak, rapat dulu. Nah, ada rapat, ada warung kopi, dia mampir di warung kopi kan. Wah, ini di warung kopi nih ada yang cantik nih. Dia mampir di sana kan. Nah, jam 10 ya, baru dia makan, kerja tuh. Sampai jam 3. Nah, dia kerja di sana makan. Nah, nanti sama jam 3 dia balik ke rumahnya. Tapi baliknya nggak langsung. Yang tadi belum bisa terusin tanggung. Mampir lagi ke warung itu tuh, sosialisasi dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, nanti jam 6 udah agak terang baru dia masuk sarang. Terus begitu tuh sehingga dia meninggalkan jejak. Nah, jejak-jejak itulah yang menjadi patokan kita, dasar kita melakukan pemasangan LTBS, Linear Trap Barrier System. Apa bedanya tuh Pak sama yang sama TBS, LTBS? Namanya aja udah beda. Iya. TBS nggak pakai L. Iya. Apa Ya, bedanya kalau tuh TBS Pak? kan Trap Barrier System. Nah, biasanya itu adalah pemerangkapan tikus dengan sistem tanam dengan plastik ya. Oh. Nah, iya. dikombinasikan Yang dengan LTBS. perangkap bubu. Nah, itu bisa di pesemaian, bisa di pertanaman, tergantung nanti di mana kita menggunakannya. Makanya kalau jadi POPK itu harus Berpikir jauh. Berpikir ke depan. harus ke depan. Nah, contohnya saya beberapa kali rambut putih. Nah, rambut putih. Bisa nggak dikendalikan? Kalau saya bisa, Pak. Nah, begitu pejabatnya pergi saya bingung. Bisa nggak ya saya? Dari mana anggarannya? Dari mana duitnya? Nah, di sana akan berpikir. Metode kita ciptakan kan nggak mati toh, bisa kita rubah toh. Al-Quran yang nggak bisa dirubah. Nah, metode yang kita ciptakan dulu kita rubah. Oh, kondisi seperti ini harusnya begini. Nah, itu inovasinya. Nah, itu ya. Nah, kembali tadi TBS, LTBS ya. Tadi saya cerita global, TBS di pesemaian, anggap seperti itu. Kemudian LTBS di pertanaman. Ya. Nah, untuk menentukan TBS, Trap Barrier System di pesemaian, bisa di pertanaman, bisa. Nah, di mana ketika pertanaman itu dipetakan itu ada kerusakan, maka pasanglah TBS. Ya, melingkar. Bukan melingkar maksudnya dipetakan yang terserang, bisa. Petakan terserang. Ya, kemudian LTBS ya, Linear
Berdasarkan apa? Jejak tadi yang tadi kan, oh ada kerusakan berarti tikus masih ada. Dari mana sih datang ini tikus? Nah kita cari. Jejaknya. Jadi saya itu 2020 itu mengendalikan itu 560 hektar. Saya harus putar tuh 560 hektar. Bulan puasa lagi. Wow. Kan Lagi lapar-laparnya ya, Pak. Iya. Nah seperti itu ya. Jadi TBS. Nah kemudian mau digabung nih dengan metode yang lain, teknologi yang lain. Biasanya pengumpanan boleh. Bagaimana cara pengumpanan? Nah ini nggak serta-merta kita melakukan pengumpanan selesai, enggak, tapi ada tekniknya yang itu harus diikuti dan sudah terbukti gitu ya. Jadi sebetulnya pengalaman juga yang menentukan ya. Iya, jangan tegang. Ya kadang-kadang kan ini juga gitu, tapi ya kita sebagai praktisi ya kita alami di lapang seperti itu. Nah ini berkelanjutan ya, jadi step by step ya, langkah-langkahnya itu jelas ya. Pertama kita melakukan pengendalian dengan teknologinya adalah agroveokan, pengemposan atau campur dengan dikombinasi dengan pengumpanan. Yang kedua kemudian kita pasang TBS kan. Yang ketiga pasang TBS. Nah kemudian dengan ini digabung juga dengan pengumpanan boleh, dengan pengumpanan. Nah upaya terakhir nanti apa burung hantu yang kita musuh alami yang kita gunakan gitu ya. Dan insya Allah kalau petaninya sudah tergerak bisa, saya katakan bisa. Masalahnya bisa nggak menggerakkan petaninya, itu yang menjadi permasalahan. Oh, ada lagi, ayo apa yang? Apalagi Kan mungkin kadang petani tuh mikirnya mau melakukan pengendalian tuh mereka ngerasa ribet ya Pak. Ya. Nah kalau dari tanggapan Bapak, selama Bapak ngesosialisasi para petani nih, Bapak tuh ngeyakinin mereka bagaimana sih? Nah, ribetnya apa? Kayak mereka tuh pasti ngerasa kayak hasilnya tuh belum pasti seberapa, tapi melakukan pengendalian Ya, gitu. itu tugas dari POPT atau petugas. Yang itu saya bilang tuh. Iya. Artinya kan bermasalah petaninya karena nggak yakin. Belum lagi dengan mitos kan. Iya. Wow, jangan bunuh tikus, jangan manggil tikus, itu panggilnya dan bagus. Iya. Oh, Banyak jangan banget bunuh mitosnya. tikus. Nah, kenapa tikus itu begitu hujan datang dari langit? Oh, ada rajanya tikus segede kambing, segede sapi, berbagai macam. Nah di daerahnya segede kambing, ini daerahnya Tiara nih. Itu tikus segede sapi katanya. Ini saya masih ingat nih, Karanganyar nih. Bapak kok gitu sih? Ada Sukoharjo Karanganyar itu. Iya, makanya saya tanya. Ya kan? Ya, itu. Jadi itu tugas kita yang harus menghilangkan mitos itu. Tapi bagi saya nih, bisakah mereka digarap? Bisa. Nah, bisa. Ini tadi apa? Strategi ya? Iya. Saya punya rumus lagi 3 nih. Berikan petani, ini ilmu saya juga nih ya. Wow. Berikan petani shock terapi. Nah, shock terapi toh? Iya. Kehilangan hasil dan lain sebagainya. Kemudian setelah diberikan shock terapi, berikan petani pemahaman. Nah, agar paham apa sih tikus itu, apa yang kita hadapi kan gitu. Nah, setelah itu berikan petani shock terapi, berikan petani pemahaman, berikan petani apa? Motivasi itu. 3. Ya. 3. Iya. Jadi jangan juga dicari di buku ya, itu ilmu saya. Iya. 3 ilmu itu yang harus diterapkan dalam memberikan apa? Pemahaman terhadap petani. 3 yang harus pegang. Iya. Berikan shock terapi, berikan pemahaman, kemudian berikan motivasi. Nah, sehingga petani mau, itu intinya ya. Berhasilkah? Ya insya Allah selama ini bisa gitu. Wow. Wah, menarik nih ya podcast hari ini. Tapi waktu benar-benar waktunya Gimana? udah ini nih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Oke. Ada kata-kata atau pesan kunci nih buat Ya. teman-teman yang nonton podcast Ya. pada hari ini Pak, Oke. dari Pak Warman atau Pak Yadi. Ya, baik. Singkat aja saya ya. Nanti Pak Warman saya nggak tahu. Sekeras apapun kita bicara, bagi pelaku tidak melakukan maka hasilnya nol besar. Ya. Yang kedua,
petani binaan kita berhasil, itu harga yang tidak bisa dibayar. Ingat teman-teman pesannya. Silakan Pak Warman. Pak. Ayo, Pak. Apa ya saya? Intinya gini, kalau lari ke lapangan terkait semuanya, bukan hanya sekedar tikus. Ayo kita action, ya kan gitu. Dari self terapi, dari teknologi sudah kita berikan, teknologi sudah kita dapatkan. Ya ayo, jangan disebutin terus. Kita bergerak bersama-sama menuju swasembada, mempertahankan swasembada. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ilmunya sangat bermanfaat banget ya Pak. Iya. Seru banget kita Iya, hari waktunya nggak cukup ya buat Iya. hari ini. Next time. Oke, Kita next time ketemu ya. lagi. Semoga kita Betul, ketemu betul. lagi. Banyak banget Iya. nih ilmu yang bisa kita ambil dari Pak Warman dan Dan Pak. Pak Minimal Yani. 4 seri kita ya. Iya, nanti seri kita besar. bakal Sukses ya, Pak. berbapak. Iya. Iya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Suwarman dan Pak Yadi yang telah Sami-sami. jadi narasumber hari ini. Banyak banget ilmu yang Iya. kita ambil ya Dapat, dari podcast iya. hari ini. Terima kasih Mungkin banyak, kita Bapak. bisa ketemu di next episode. Iya. Oke guys, mungkin cukup podcast hari ini. See you next podcast. Ngobrolin